Aceh adalah negeri yang tidak pernah bisa dipisahkan dari sejarah panjang perjuangan di Nusantara. Sejak berabad-abad lalu, Aceh sudah dikenal sebagai Serambi Mekah, tempat masuknya Islam ke Asia Tenggara, pusat peradaban, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16 bahkan menjadi salah satu kerajaan Islam terkuat di dunia, menjalin hubungan diplomatik dengan Turki Utsmani, India, dan Arab. Artinya, Aceh sudah lama punya identitas sebagai bangsa yang merdeka. Namun semua berubah ketika Indonesia berdiri sebagai sebuah republik pada tahun 1945. Saat proklamasi dikumandangkan, Aceh termasuk daerah yang paling cepat memberikan dukungan. Bahkan ketika banyak wilayah lain masih ragu, Aceh langsung membuka pintu untuk republik yang baru lahir. Bukti paling nyata adalah ketika rakyat Aceh menyumbangkan emas dan harta benda untuk membeli pesawat pertama Republik Indonesia, Seulawah RI-001. Dari Banda Aceh, pesawat itu terbang dan menjadi simbol bahwa Aceh benar-benar tulus mendukung Indonesia. Dalam hati rakyat Aceh, dukungan itu lahir dari keyakinan, jika kita membantu Republik, maka Republik juga akan menjaga Aceh. Janji otonomi yang dikhianati. Sebagai balasannya, pemerintah pusat membuat janji, Aceh akan diberikan status daerah istimewa. Sebuah janji besar yang menjanjikan Aceh punya otonomi luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Janji ini diucapkan langsung oleh para pemimpin pusat pada akhir 1940-an dan awal 1950-an. Namun, begitu Indonesia memasuki masa demokrasi parlementer, janji itu mulai dilupakan. Pada tahun 1951, pemerintah pusat melebur Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Status istimewa itu tidak dijalankan. Aceh kehilangan hak untuk mengatur dirinya sendiri. Kekecewaan rakyat Aceh pun meledak. Pada tahun 1953, lahirlah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DTII, di Aceh, dipimpin oleh Teungku Daud B. Ureweh. Ia marah karena janji pusat tidak ditepati. Bagi Daud B. Ureweh, Aceh telah ditipu. Ia memimpin perlawanan selama bertahun-tahun, hingga akhirnya pada tahun 1962 pemerintah menawarkan kompromi. Aceh diberikan status daerah istimewa dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Namun kenyataannya, status itu hanya manis di atas kertas. Dalam praktiknya, pusat tetap menguasai. Kekayaan Aceh tetap disedot keluar, rakyatnya tetap tidak mendapatkan keadilan. Perjanjian itu pun dianggap rakyat Aceh sebagai kebohongan pertama. Lahirnya gerakan Aceh Merdeka. Memasuki tahun 1970-an, kekecewaan rakyat Aceh semakin memuncak. Pada masa itu, cadangan gas alam raksasa ditemukan di Arun, Lhok Semawe. ExxonMobil bersama pemerintah pusat mengelola proyek itu. Triliunan rupiah mengalir ke Jakarta, sementara rakyat Aceh hanya jadi penonton. Ironisnya, di sekitar kilang gas Arun, rakyat hidup miskin, listrik tidak merata, dan jalan penuh lubang. Dari rasa kecewa inilah, pada 4 Desember 1976, Hasan Tiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Dalam deklarasinya, Hasan Tiro menegaskan bahwa Indonesia telah mengkhianati Aceh. Ia menyebut Republik Indonesia sebagai penjajah baru. Bagi Hasan Tiro, Aceh punya hak untuk kembali berdiri sebagai negara merdeka, seperti masa Kesultanan Aceh dahulu. Sejak itu, pertempuran dimulai. GAM melakukan perlawanan bersenjata, sementara pemerintah pusat mengirimkan ribuan pasukan militer. Perjanjian dan pengkhianatan berulang. Tahun 1989, konflik semakin besar. Pemerintah menjadikan Aceh sebagai daerah operasi militer, DOM. Selama hampir 10 tahun, rakyat Aceh hidup dalam ketakutan. Ribuan orang meninggal, hilang, atau dipenjara. Namun, perlawanan tidak pernah padam. Setelah jatuhnya Soeharto tahun 1998, ada harapan baru. Pemerintah pusat kembali berjanji, Aceh akan diberikan otonomi khusus, dengan 70% hasil gas dan minyak untuk Aceh. Perjanjian ini dituangkan dalam UU Otonomi Khusus tahun 2001. Tapi lagi-lagi, janji itu hanya separuh jalan. Meski Aceh mendapat sebagian dana, rakyat tetap merasa tidak adil. Korupsi, birokrasi, dan campur tangan pusat membuat otonomi khusus tidak membawa kesejahteraan nyata. Pada tahun 2002, lahir perjanjian damai pertama di Helsinki, Finlandia.
Perjanjian ini disebut Cessation of Hostilities Agreement, COHA. Namun hanya bertahan sebentar. Perjanjian itu runtuh pada tahun 2003, ketika pemerintah pusat mengumumkan darurat militer di Aceh. Rakyat kembali hidup dalam teror senjata. Titik balik terjadi pada 26 Desember 2004, ketika tsunami menghantam Aceh. Ratusan ribu orang meninggal. Aceh porak-poranda. Dunia internasional turun tangan, dan saat itulah tekanan besar muncul agar konflik dihentikan. Akhirnya pada tahun 2005, ditandatangani MOU Helsinki antara pemerintah Indonesia dan GAM. Perjanjian ini menjanjikan Aceh boleh membentuk partai lokal. Aceh mendapatkan 70% hasil gas dan minyak. Pemerintah Indonesia menarik pasukan non-organik. GAM meletakkan senjata. Sekilas, perjanjian ini tampak sebagai jalan damai. Tapi bagi banyak rakyat Aceh, MOU Helsinki hanyalah kompromi setengah hati. Aceh memang lebih tenang, tapi kenyataannya rakyat masih merasa dijajah secara ekonomi. Kekayaan alam tetap banyak dikuasai pusat dan asing. Janji kesejahteraan belum benar-benar dirasakan. Bila dihitung, sudah puluhan tahun perjanjian demi perjanjian ditandatangani antara Aceh dan Indonesia. Dari janji otonomi di tahun 1950-an, status daerah istimewa 1962, otonomi khusus 2001, hingga MOU Helsinki 2005, semuanya berakhir dengan kekecewaan. Bagi rakyat Aceh, semua itu adalah bukti bahwa janji pusat hanyalah kebohongan besar. Janji yang indah di atas kertas, tapi hancur dalam kenyataan. Karena itu, meski hari ini Aceh berada dalam bingkai Indonesia, api perjuangan merdeka tidak pernah padam. Di hati banyak orang Aceh, kata merdeka tetap hidup. Bagi mereka, merdeka bukan sekadar lepas dari Indonesia, melainkan hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa harus ditipu lagi. Mereka percaya, suatu hari Aceh akan kembali menjadi bangsa yang berdiri di atas martabat, mengatur tanahnya sendiri, dan menikmati hasil buminya sendiri. Sebuah bangsa yang bebas dari pengkhianatan. Sebuah bangsa yang bernama Aceh Merdeka.